Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karnila Esmananin. Saya kelas PAI 5A akan memaparkan materi saya tentang parenting education untuk keterampilan orang tua. Baik, sebelum masuk ke materi, ada beberapa pengantar yang ingin saya sampaikan kepada orang tua. Yang pertama itu, anak adalah generasi penerus keluarga dan sekaligus penerus bangsa. Yang kedua, setiap anak bersifat unik dan setiap anak terlahir dengan potensi yang berbeda-beda. Dan yang ketiga yaitu, keberhasilan anak sangat dipengaruhi oleh pola asuh orang tua. Baiklah, langsung saja ke materinya. Apa itu parenting education? Nah, yang pertama itu parenting education adalah upaya yang dilaksanakan oleh keluarga dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dalam keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Yang kedua yaitu education. Education yaitu proses pengembangan potensi, kemampuan, dan kapasitas manusia yang mudah dipengaruhi oleh kebiasaan, kemudian disempurnakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Sedangkan orang tua adalah pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak pertama mulai menerima pendidikan. Berikutnya itu hal-hal yang harus diperhatikan oleh orang tua. Yang pertama, ciptakan lingkungan keluarga yang sehat, harmonis, demokrasi, dan tumbuhkan rasa aman dan nyaman anak dalam rumah. Yang kedua, aturan perlu dibuat agar anak menyadari bahwa semua ada batasan, tetapi berikan pengertian mengapa aturan tersebut harus dibuat. Contohnya seperti bermain HP. Anak seharusnya bermain HP itu hanya pada hari Sabtu dan Minggu, karena pada hari Senin sampai Jumat itu mereka harus diberikan kesempatan untuk belajar. Berikan pengertian seperti itu. Yang ketiga yaitu perhatikan dengan siapa anak kita bergaul. Karena jika tidak diperhatikan, biasanya anak-anak kita itu akan bergaul dengan lingkungan yang tidak baik. Maka sifat dan perilaku mereka juga akan tidak baik. Maka perhatikan dengan siapa anak kita bergaul. Nah, yang keempat yaitu berikan pengertian mana yang benar dan mana yang salah. Tetapi kemudian berikan alasan mengapa benar atau mengapa salah. Misalnya anak kita mengambil barang yang bukan miliknya. Maka dari itu kita sebagai orang tua harus menasihati si anak ini harus mengembalikan barang yang bukan miliknya, begitu, karena itu salah, gitu. Nah, yang kelima, berikan kesempatan anak mengemukakan pendapat. Dan biasanya kita ini sebagai orang tua hanya selalu memarahi anak tanpa memberikan kesempatan anak itu mengemukakan pendapatnya, begitu. Nah, yang berikutnya yaitu kesalahan yang sering dilakukan orang tua. Yang pertama, ketidaksamaan dalam menyikapi perilaku anak. Kedua, selalu menuruti keinginan anak. Ketiga, kesalahan menempatkan kasih sayang. Yang keempat, miskin sopan santun, perilaku dan bahasa. Yang kelima, bertindak diskriminatif terhadap memperlakukan anak. Berikutnya yaitu faktor penentu sikap orang tua dan dampaknya terhadap perkembangan anak. Yang pertama yaitu kebebasan. Orang tua yang percaya untuk memberikan kebebasan kepada anak cenderung mempunyai anak kreatif, tidak otoriter, tidak membatasi kegiatan anak, dan mereka tidak cemas mengenai anak mereka. Yang kedua yaitu respect. Biasanya anak cerdas dan kreatif mempunyai orang tua yang menghormati mereka sebagai individu, percaya akan kemampuan mereka, dan menghargai keunikan mereka. Anak-anak ini secara alamiah mengembangkan kepercayaan diri untuk berani melakukan sesuatu yang original.
Yang ketiga yaitu kedekatan emosional yang sedang. Kreativitas anak dapat dihambat dengan suasana emosi yang mencerminkan rasa permusuhan, penolakan, atau rasa terpisah. Tetapi, keterikatan emosi yang berlebihan juga tidak menunjang pengembangan kreativitas anak. Anak perlu merasa bahwa ia diterima dan disayang, tetapi seyogonya tidak menjadi terlalu tergantung kepada orang tua. Yang keempat yaitu prestasi. Bukan angka orang tua menghargai prestasi anak, mereka mendorong anak untuk berusaha sebaik-baiknya dan menghasilkan karya-karya yang baik. Bagi mereka, mencapai angka tertinggi kurang penting dibandingkan dengan imajinasi dan kejujuran. Yang kelima yaitu orang tua yang aktif dan mandiri. Sikap orang tua terhadap diri sendiri amat penting karena orang tua menjadi model utama bagi anak. Orang tua merasa aman dan yakin tentang dirinya sendiri, tidak memedulikan status sosial, dan tidak terlalu terpengaruh oleh tuntutan nasional. Yang keenam yaitu menghargai kreativitas. Anak yang kreatif memperoleh banyak dorongan dari orang tua untuk melakukan hal-hal yang kreatif. Yang berikutnya yaitu tujuan parenting education. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran orang tua. Yang kedua meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam pengasuhan. Dan yang ketiga yaitu mempertemukan kepentingan dan keinginan antara pihak keluarga dan pihak sekolah. Nah, berikutnya yaitu urgensi parenting education untuk keterampilan orang tua. Pendidikan diawali dengan keluarga. Keluarga adalah tempat pertama bagi pembentukan dan pendidikan anak. Orang tua dan rumah adalah sekolah pertama yang dikenali oleh anak, karena peran orang tua sangatlah penting. Orang tua harus memberikan tauladan